Sementara Dorce Gamalama telah menyiapkan menulis surat wasiat untuk kematiannya kelak. Pasca meretas persiapan, Dorce menyambut kematian mulai dari kain kafan, keranda hingga tanah kuburan. Sam Brody, artis kontroversial yang juga pernah merubah jati dirinya sebagai wanita, baru saja membuka rahasia hidupnya lewat sebuah buku yang berjudul Samuel, Samantha and Me. Autobiografi tentang 3 fase kehidupan yang dijalani Sam Brody dengan 3 peran yang telah dijalaninya dalam perjalanan hidupnya memang membuka segala rahasia hidup Sam yang belum terkuak di publik. Dari kisah masa kecilnya yang pahit dan getir sebagai Samuel yang hidup dalam tekanan orang tua, diejek teman-teman masa kecilnya, masuk ke rumah penampungan anak-anak bermasalah, lalu melarikan diri dari Skotlandia ke London, Inggris. Semuanya tak ada yang ditutupi selain membuka semuanya kepada publik agar publik pun tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Tapi benarkah Sam Brody sempat mengalami pergolakan batin ketika ingin membuka rahasia hidupnya dalam sebuah buku? Apa yang membuat Sam Brody khawatir? Benarkah Sam Brody takut karena banyak rahasia yang selama ini ia sembunyikan dalam keluarga akan terbongkar? Prosesnya itu agak lama juga ya, karena saya memang sedikit takut. Ada banyak hal yang pribadi yang saya belum sempat ngomong ke keluarga, apalagi dengan teman dekat, dan sempat juga agak takut karena ada banyak yang saya tutupin juga gitu sama teman kerabat gitu, karena itu a lot of painful things that happened to me in the past. And akhirnya ya dari Ibu Sophie sendiri gitu yang approach saya, sempat 3 atau 4 bulan ya sebelum saya membalas ke permintaannya dia untuk menuliskan. Memang di sini nggak ada yang ditutupin, semua orang gitu yang memang sempat ada dalam hidup saya juga diceritakan di buku ini. Semua masa pahit saya gitu sama ibu, bapak, keluarga, dan istri pun juga semua ada tertulis di dalam sini. Sangat-sangat terbuka. Saya tertarik menuangkan masa lalu Sam yang ada di dalam buku ini karena saya merasa banyak sekali hal yang bisa dipetik ya, inspirasi yang bisa dipetik. Kemudian saya juga ada satu lagi yang waktu saya menuliskan, saya banyak juga mendapatkan teman-teman yang awalnya mungkin mereka itu mengalami hal yang dialami oleh Sam, yaitu mereka transgender gitu ya. Jadi transgender, mereka merasa terinspirasi, kok bisa ya Sam bisa berubah dari yang dulunya mungkin dia itu mungkin secara identitasnya berpindah, terus akhirnya dia kembali lagi ke kodratnya. Itu mungkin yang paling memotivasi saya karena banyak teman-teman di luar sana yang mereka mengalami hal yang seperti itu tapi tidak berani untuk kembali lagi gitu. Setelah menimbang dan memikirkan, Sam Brody yang menyadari perjalanan hidupnya bagai sebuah permainan roller coaster akhirnya membuka tabir rahasia hidupnya dalam sebuah buku. Alih-alih takut dan khawatir, Sam yang selama ini memendam sendiri akhirnya dibuat lega dan plong. Beban hidup serta rahasia dirinya yang selama ini ia pendam sendiri akhirnya ia bagi dengan masyarakat lewat sebuah buku. Lega untuk istriku, ya walaupun istri udah bisa dibilang 50% tahu tentang masa lalu saya, ada banyak yang saya merasa saya nggak perlu ngomong sama dia gitu karena ya takutnya dia sedih atau tersinggung, dan saya tidak mau orang itu kasihan bagi saya. Dan tujuan di sini untuk orang yang belum mengenal saya untuk benar-benar tahu every single detail of my life, and hopefully opini mereka terhadap saya bisa berubah. Terus aku mikir ya itu positif ya, karena mudah-mudahan bukunya kan bisa jadi inspire untuk banyak orang. Jadi ya alhamdulillah. Mas Sam Brody masih muda tapi udah melanglang buana dan kembali ke negerinya sendiri, pulang ya, semoga aja nanti bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang lain. Lalu benarkah Sam Brody pun menangis saat membaca sendiri kisah hidupnya di masa lalu? Benarkah dengan kembali membaca perjalanan hidupnya yang penuh liku membuat luka lama dan kenangan pahit itu bangkit kembali?
aku sendiri baca gitu aku nangis. Mungkin karena aku tipikalnya itu apa yang sudah pernah saya mengalami, aku pengen dibiarin aja di situ dan saya mau maju. I want to look forward to the future, ke masa depan. Ketika saya baca, saya juga kaget, wow, ternyata dalam 25 tahun ini yang saya sudah hidup, ada banyak pengalaman saya, dan kadang-kadang heran juga ya, kok bisa ya saya masih ada di sini. Banyak orang yang mungkin udah halamin salah satu dari banyak yang ada di buku ini, mungkin udah nggak ada ya, apakah mereka suicide gitu, udah nggak sanggup, stres. Tapi ya buktinya aku bisa sebagai contoh yang baik bahwa there is a life out there. Just because you have problems doesn't mean that you're not gonna overcome those problems. Part saya yang di buku yang agak berat sih ada di awal, yang di Samuel, ada yang judulnya Menjadi Bulan-Bulanan di Sekolah, Satu Hari yang Mengubah Hidupku, Penjara Baru Menjadi Anak Negara, dan Topeng yang Melepaskan Kesedihan. Dan kemudian kembali lagi It's Me Sam Brody, ini juga sangat sedih. Tapi akhirnya dengan endingnya Turn It On, ada chapter yang judulnya Forgive, Forget, Go On. Jadi itu nggak gampang, sangat nggak gampang. Yang buat aku sedih itu yang pasti pas dia terpisah dari orang tua ya, itu rasanya aku tahu banget itu nggak enak ya. Dan Samnya sendiri juga dia bacain buku untuk aku, dia sendiri itu buku belum dicetak waktu itu, masih dalam keadaan baru di print ya. Terus dia bacain, dia sendiri pun nangis karena dia mungkin flashback, jadi ingat masa lalunya dia. Akhirnya dia di situ dia agak sedih, itu yang sampai nangis ngeluarin air mata, itu yang dia dibully dan sex abuse, itu yang bikin dia benar-benar nggak kuat. Lalu benarkah selama ia menjadi wanita bernama Samantha, Sam merasakan hidupnya memakai topeng kepalsuan? Seperti apa jalan hidup dramatis Sam yang sempat ingin mengakhiri hidupnya lewat jalan pintas, yaitu bunuh diri? Peristiwa apa yang menjadi titik balik bagi Sam Brody kembali ke kodratnya hingga akhirnya menikah dan memiliki anak? Tapi benarkah masa lalu hidupnya yang kini diketahui masyarakat luas lewat sebuah buku membuat Sam merasa tengah ditelanjangi karena rahasia hidupnya ia bagi? Bila ku mati, kau juga mati. Walau tak ada cinta, sehidup semati. Kini tidak ada lagi rahasia hidup Sam Brody yang disembunyikan. Semua kisah hidupnya dapat dibaca lewat buku dengan judul Samuel, Samantha, and Me. Tetapi seperti apa masa lalu Sam selain menjadi seorang transgender? Benarkah Sam merasa dirinya ditelanjangi dengan hadirnya buku kisah hidupnya?